Wah, penuh banget ternyata, Mir. Gimana? Tanya Thomas saat keduanya sudah sampai di warung mie ayam. Terlihat warung mie ayam ini penuh sesak oleh orang-orang yang sedang makan di dalamnya. Amira masih mengamati sekeliling warung, untuk mencari tempat duduk yang mungkin masih bisa digunakan untuk 2 orang. Di sebelah sana kayaknya masih bisa deh, Tom. Ujar Amira menunjuk salah satu sudut warung, di mana ada sedikit celah untuk duduk 2 orang di bangku panjang, yang sebelumnya sudah diduduki oleh 2 orang pengunjung lain. Sebelah mana? Tanya Thomas yang tidak melihat ada kursi kosong. Itu loh, sebelahnya bapak-bapak baju merah. Bukankah, itu sudah dipakai untuk duduk? Masih ada celah yang bisa digunakan untuk kita duduk. Namanya juga warung, Tom. Jadi duduknya sebelahan sama orang lain yang beli di sini juga. Ayo, ajak Amira. Thomas hanya menuruti ajakan Amira dan berjalan di belakangnya. Setelah Amira memesan 2 mangkok mie ayam untuk dirinya dan Thomas pada seorang penjual, kini keduanya mulai bergerak menuju ke bangku yang Amira maksud. Bangku yang mereka duduki memang tidak terlalu panjang, sedangkan sebagian lainnya sudah diduduki oleh orang lain, sehingga hanya tersisa ruang yang hanya cukup untuk duduk 2 orang saja, itu pun harus berhimpitan. Thomas sejenak menatap ke arah Amira yang tengah sibuk memainkan ponselnya. Ini kali pertama bagi Thomas berada sedekat ini dengan Amira. Dia bisa dengan jelas menatap wajah Amira, melihat lekuk wajahnya dan bahkan dia bisa mencium parfum yang keluar dari tubuh Amira. Mendadak ada perasaan nyaman saat berada di dekat istri sepupunya ini. Tom, seru Amira seketika menoleh ke arah Thomas. Membuat Thomas mengerjapkan matanya karena terkejut. Iya, kamu beneran belum pernah makan mie ayam? Emangnya di Singapura nggak ada mie ayam? Tanya Amira penasaran. Ada. Cuma aku jarang makan mie ayam yang seperti ini, terang Thomas. Amira hanya mengangguk-angguk, memaklumi kebiasaan yang dimiliki oleh Thomas pasti tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Nicholas. Yakni, tidak pernah makan makanan kaki 5. Keduanya kini sudah mulai menikmati makanan pesanan mereka. Amira begitu lahap memakan makanannya, hingga tanpa sadar kuahnya menciprat ke sekitaran wajahnya. Membuat sekitaran mulut Amira tampak berantakan. Thomas yang mengetahui hal tersebut, dengan sigap mengambil tisu untuk mengelap sisa makanan di mulut Amira. Amira yang mendapatkan perlakuan seperti itu, tentu saja terkejut, bahkan dia sampai menghentikan mengunyahnya. Sorry, ada sisa makanan menempel di dekat mulutmu. Kamu lucu sekali, makan seperti anak kecil saja. Ujar Thomas tersenyum lucu dengan tingkah Amira. Blus. Amira merasakan desiran aneh di hatinya, mendadak wajahnya menghangat saat Thomas melakukan hal yang tak terduga. Amira hanya mampu terdiam dan seketika membeku. Mendadak lidahnya keluh untuk mengatakan sesuatu dan dia lebih memilih untuk melanjutkan makanannya, untuk menyamarkan rona wajahnya yang mungkin saat ini sudah berubah memerah seperti tomat busuk. Mira, gimana kalau setelah ini, kita lanjut nonton? Ajak Thomas pada Amira saat keduanya sudah selesai makan. Ini sudah sore, Tom. Aku takut sepupumu akan marah jika menemukan aku belum pulang saat dia kembali ke rumah, ujar Amira jujur. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu, Nicholas sudah mengizinkan aku untuk membawamu, selama yang aku mau. Kata Thomas meyakinkan Amira untuk menerima ajakannya. Baiklah. Ujar Amira ragu. Perusahaan Indo-Oscar. Ken, cepat kemasi semuanya dan bersiap untuk pulang. Ini sudah pukul 4, itu artinya ini saatnya kita pulang. Titah Nicholas. Ken yang masih sibuk dengan beberapa pekerjaannya yang belum selesai, mendadak mengerutkan keningnya. Merasa aneh dengan sikap tuannya yang tidak biasa. Padahal Nicholas biasanya akan pulang sedikit lebih lama dari jam kepulangan kantor untuk mengerjakan beberapa pekerjaan atau hanya sedikit bersantai menunggu jalan yang akan dilaluinya,
tidak terlalu macet akibat dipenuhi oleh pengguna jalan lainnya yang memang juga sama-sama pulang dari bekerja. Kita pulang sekarang, Tuan? Tanya Ken menatap tidak percaya pada Nicholas. Iya, tentu saja. Bawa pekerjaanmu pulang, kamu bisa mengerjakannya di rumah, bukan? Ken hanya patuh dan mengemasi berkas-berkas yang masih berserakan di mejanya. Hari ini Nicholas ingin cepat-cepat sampai ke rumah, apalagi jika bukan ingin segera menemui istrinya yang seharian pergi bersama dengan sepupunya. Ken, berhenti di salah satu toko yang menjual snowball dan belilah satu lusin dengan macam-macam model. Titah Nicholas saat dia mengingat pagi tadi, dia baru saja merusak snowball milik Amira. Sampai di rumah, Nicholas bergegas naik ke lantai 3 dan masuk kamarnya, berharap bisa segera menemukan Amira. Namun, dia menjadi kecewa saat melihat kamarnya tampak kosong tak berpenghuni. Dia belum pulang juga. Bukankah dia sudah seharian pergi? Gumam Nicholas sebal. Nicholas berjalan ke arah sofa, di mana Amira meletakkan snowball miliknya yang sudah retak. Kemudian Nicholas mengambilnya dan mengamatinya sejenak. Tak lama kemudian dia membuangnya ke tempat sampah yang berada di dalam kamarnya, lalu mengganti dengan snowball yang dia beli dengan model yang hampir mirip. Begini lebih enak dilihat, ujar Nicholas memandangi snowball miliknya yang dia letakkan di sofa, menggantikan snowball pemberian Thomas. Setelah membersihkan diri, Nicholas memilih untuk membaringkan tubuhnya di ranjang empuk miliknya. Tak lama kemudian terdengar percakapan dari dua orang di luar kamarnya. Bergegas Nicholas turun dari ranjangnya dan duduk di sofa yang biasa dipakai oleh Amira. Betapa terkejutnya Amira saat membuka pintu kamarnya dan mendapati Nicholas sudah duduk di sofa sambil menatapnya tajam. Astaga! Anda sudah pulang, Tuan? Seru Amira terkejut. Dari mana saja kamu? Kenapa baru pulang saat petang tiba? Cerca Nicholas. Maaf Tuan, tadi Thomas mengajak aku nonton, setelah pulang dari wahana permainan, jujur Amira. Apa? Kalian nonton? Di bioskop yang gelap itu? Apa saja yang kalian lakukan di dalam sana? Cerca Nicholas yang mendadak hatinya terasa panas membayangkan Amira dan Thomas mungkin memanfaatkan tempat gelap untuk bermesraan. Tidak ada. Kami hanya menonton film yang diputar, jelas Amira. Wajah Nicholas tampak kaku, menahan geram karena baru saja mendapati istrinya berduaan menonton sebuah film di bioskop, sedangkan dengan dirinya saja Amira belum pernah menonton berdua. Melihat Nicholas mematung, Amira memilih untuk masuk ke kamar mandi, sebelum Nicholas kembali meneriakinya, karena sudah pergi keluar terlalu lama. Setelah membersihkan diri, Amira kembali duduk di sofanya masih menggunakan handuk di kepalanya, akibat rambut yang basah. Lalu duduk bersantai sambil mengeluarkan ponselnya. Sesekali dia tersenyum menatap layar ponselnya, memandangi foto-foto yang dia ambil hari ini bersama dengan Thomas. Merasa harinya cukup berkesan dengan Thomas, Amira pun membagikan fotonya di akun media sosial miliknya. Sedangkan Nicholas yang sedang membaca buku, di atas ranjangnya, sesekali melirik ke arah Amira yang tengah tersenyum bahagia memandangi ponselnya. Senyuman yang terus terulas di bibir Amira, justru membuat hati Nicholas merasa tidak nyaman. Heh, kenapa kamu senyum-senyum begitu? Apakah kamu gila? Seru Nicholas ingin tahu. Tidak Tuan, aku hanya merasa bahagia hari ini. Thomas mengajakku berkeliling ke berbagai wahana permainan. Lihatlah kami bahkan sempat berfoto. Ujar Amira girang lalu memamerkan foto dirinya dan Thomas. Sontak mata Nicholas terbelalak, melihat dengan jelas istrinya sedang tersenyum lebar di samping sepupunya. Wajahnya mendadak memerah dan memanas. Begitu juga dengan hatinya yang terasa terbakar. Cih, jelek sekali, cibir Nicholas. Senyuman di bibir Amira seketika memudar saat Nicholas kembali mencela dirinya. Hish, biarlah, yang penting aku suka. Jawab Amira kesal.
Mendadak Nicholas turun dari ranjangnya dan mendekat ke arah Amira yang kembali fokus menatap potret dirinya sambil tersenyum. "Kenapa kau pandangi terus foto itu?" tanya Nicholas yang kini mendekatkan wajahnya ke ponsel milik Amira. Sontak Amira terkejut dengan apa yang sedang dilakukan oleh suaminya itu. Tiba-tiba Nicholas berada sangat dekat dengannya. Bahkan dia bisa mencium bau min dari mulut Nicholas saat berbicara. Apa yang Anda lakukan?" kata Amira terbata. "Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu terus-menerus memandangi foto itu sambil tersenyum?" "Itu karena aku suka dengan foto ini. Thomas terlihat tampan di sini," ujar Amira jujur sambil tersenyum malu-malu. "Apa? Tampan katamu?" seru Nicholas. "Dia itu playboy. Senang sekali mempermainkan wanita, jadi kamu jangan terlalu senang didekati olehnya. Mungkin kamu juga salah satu perempuan yang sedang dijadikan mainan olehnya." Nicholas mendadak menjelek-jelekan Thomas, karena dia merasa tidak senang istrinya memuji sepupunya tampan. Dia saja belum pernah sekalipun dipuji tampan oleh Amira. Pantas saja, dia playboy. Dia memang tampan, puji Amira sekali lagi. Tujuan Nicholas menjelek-jelekkan Thomas agar Amira menjadi benci pada Thomas, tapi respon yang diberikan Amira justru sebaliknya. Mendengar kata-kata pujian untuk Thomas dari istrinya sekali lagi, membuat Nicholas semakin kesal. "Aku bahkan lebih tampan dari Thomas. Ayo cepat kita ambil foto berdua dan bandingkan siapa yang lebih tampan," ujar Nicholas memaksa Amira untuk mengambil gambar dengannya. "Ya, aku percaya Anda lebih tampan, Tuan," ujar Amira sambil tersenyum kecut, merasa aneh dengan tingkah Nicholas. "Kita harus berfoto untuk membuktikan jika aku memang lebih tampan dari Thomas." Nicholas memaksa Amira semakin keras. Dia berpikir harus mendapatkan foto berdua dengan Amira dan tidak mau kalah dengan sepupunya. Amira yang dipaksa berfoto dengan Nicholas justru merasa aneh dan takut dengan sikap Nicholas yang mendadak terlihat semakin absurd. Ponselku lobet, Tuan," ujar Amira beralasan. "Apa? Kalau begitu, pakai ponsel milikku," kata Nicholas tidak putus asa, lalu berjalan ke ranjang untuk mengambil ponselnya. "Cepat, Mira. Mendekatlah kepadaku," ujar Nicholas sambil mengarahkan layar ponselnya untuk membidik foto mereka berdua. Amira tampak canggung mendekat ke arah Nicholas. "Senyumlah, Amira," perintah Nicholas lagi. Amira menuruti dengan tersenyum kaku, karena senyum buatan yang dipaksakan. "Kenapa senyummu terlihat tidak ikhlas?" "Maaf, Tuan. Ayo ulangi sampai kita mendapatkan foto yang bagus," ujar Nicholas bersemangat. Sedangkan Amira melirik aneh ke arah suaminya yang mendadak bersemangat untuk mengambil gambar bersamanya. Setelah cukup puas dengan foto-foto yang diambil olehnya sendiri, Nicholas tiba-tiba menjauhkan tubuh Amira darinya. "Pergilah. Kau senang sekali menempel denganku," kata Nicholas. "Apa? Bukankah Anda yang menyuruh saya mendekat ke arah Anda?" sahut Amira kesal. Nicholas tak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Amira dan memilih untuk beranjak pergi menuju ke ranjangnya lagi. Kini giliran Nicholas lah yang tersenyum-senyum menatap layar ponselnya. Memandangi foto antara dirinya dan Amira yang tampak begitu dekat. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk oleh seseorang. Nicholas bisa menebak jika yang mengetuk pintu adalah Thomas, maka Nicholas segera bangkit dari ranjangnya, mendahului Amira yang akan bergerak menuju pintu. "Ada apa?" tanya Nicholas ketus pada Thomas yang berdiri di hadapannya. "Aku hanya ingin mengajak Amira turun untuk makan malam, bukankah ini jam makan malam?" kata Thomas. "Kami masih sibuk. Kami akan makan malam sebentar lagi. Kau turun saja dulu," kata Nicholas melarang Thomas mengajak istrinya turun. "Baiklah, aku akan menunggu kalian. Lagi pula aku belum terlalu lapar, kami sempat makan mie ayam sebelum pulang tadi," terang Thomas.
Apa? Kalian makan mie ayam berdua? Seru Nicholas terkejut. Iya. Bahkan kami duduk saling berhimpitan karena bangku yang kami duduki sempit, ujar Thomas berusaha membuat Nicholas kepanasan. Kalian duduk berhimpitan. Kalian saling bersentuhan. Seru Nicholas mulai panik. Ya, semacam itu. Aku harus menyuruh Amira untuk mandi 7 kali, kalau perlu harus mandi dengan debu. Ujar Nicholas berlebihan. Hei, kau pikir Amira baru saja bersentuhan dengan babi? Hingga dia harus bersuci dari najis. Seru Thomas tersinggung. Ya, semacam itulah. Ujar Nicholas santai lalu masuk lagi ke kamarnya menutup pintu meninggalkan Thomas yang tampak masih bersungut-sungut. Dia memang sangat menyebalkan, pantas saja Amira sangat membencinya. Gumam Thomas jengkel. Amira, cepat mandi lagi sebanyak 7 kali, kalau perlu aku akan perintahkan pelayan untuk menyiapkan debu untukmu. Ujar Nicholas tiba-tiba pada Amira. Amira yang sedang bersantai di sofanya menjadi bingung, karena mendadak diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang aneh menurutnya. Memangnya kenapa, Tuan? Kau baru saja bersentuhan dengan Thomas. Jadi kamu harus mandi. Aku sudah mandi. Bahkan rambutku masih basah. Apa kau tidak lihat? Mandi lagi. Perintah Nicholas tegas. Amira mau tak mau menuruti kemauan Nicholas dan berjalan menuju ke kamar mandi dengan bersungut-sungut. Beberapa saat kemudian, pintu kembali diketuk oleh Thomas. Nicholas membuka pintunya dan menyahut jika mereka masih sibuk. Kau turunlah dulu. Kami masih sibuk. Ujar Nicholas ketus. Sibuk apa lagi? Seru Thomas mulai jengkel karena tahu sepupunya hanya beralasan untuk mengulur waktu. Mendengar suara Thomas dari luar kamarnya, bergegas Amira ikut keluar untuk menemui Thomas. Hei, Amira. Ayo kita turun untuk makan malam. Ajak Thomas pada Amira yang terlihat dari balik tubuh Nicholas. Ayo. Sahut Amira spontan. Kau masih punya beberapa pekerjaan yang belum kau selesaikan. Cegah Nicholas tiba-tiba dengan menggenggam tangan Amira. Sontak Amira mendongak ke arah Nicholas, seolah bertanya, apa lagi? Kamu harus memotong kukuku. Ujar Nicholas tiba-tiba mendapatkan alasan untuk mencegah Amira turun bersama Thomas. Kita bisa mengerjakannya setelah makan malam, kata Amira berusaha menunda perintah Nicholas. Aku mau sekarang. Seru Nicholas tegas. Thomas sedikit tersenyum melihat tingkah sepupunya yang sedang berusaha mati-matian mencegah Amira untuk turun bersamanya. Baiklah. Ujar Amira menyerah. Keduanya kembali masuk ke dalam kamar, meninggalkan Thomas yang menunggu di luar. Bukankah kuku Anda masih pendek? Komentar Amira pada kuku milik Nicholas yang memang terlihat masih pendek. Aku mau kau merapikannya. Amira hanya mendengus kesal menuruti kemauan Nicholas. Keduanya saling terdiam satu sama lain, Amira sibuk dengan pekerjaannya. Sementara Nicholas sibuk memperhatikan wajah Amira yang tampak khusyuk. Tanpa terasa Nicholas mengulas senyum saat memandangi wajah ayu istrinya. Mendadak ada perasaan tak rela, jika ada orang lain berdekatan dengan Amira. Aku sudah selesai dengan pekerjaanku, Tuan. Mari kita turun. Ujar Amira bersemangat, karena dia yakin tak ada lagi alasan bagi Nicholas untuk mengulur waktu. Nicholas yang menyadari akan hal itu, segera memutar otaknya untuk mencari alasan baru agar dia bisa berlama-lama menatap wajah Amira dari jarak dekat. Cet kukuku. Apa? Amira terkejut mendadak mendapat perintah konyol dari suaminya. Kenapa? Kau tidak mau menuruti perintahku? Seru Nicholas. Bukan Tuan. Baiklah. Amira mengambil salah satu cat kuku miliknya yang berwarna bening, lalu kembali menghampiri Nicholas. Saat hendak mengulaskan cat kuku ke kuku Nicholas, tiba-tiba aktivitasnya terhenti. Maaf Tuan. Cat kukuku yang ini habis. Bisakah kita melakukannya besok saja? Aku akan membelinya dulu untuk Anda, besok. Amira berusaha menawarkan pilihan.
Aku tidak mau. Pakailah warna yang ada. Seru Nicholas bersikukuh. Amira mendongakkan wajahnya pada Nicholas, tidak percaya jika suaminya benar-benar bersikukuh untuk membuatnya tetap tinggal di kamar ini. Dengan menyeringai, Amira sengaja memilihkan cat kuku berwarna merah menyala. Bukankah dia bilang bisa menggunakan warna yang ada? Ujar Amira tersenyum sinis. Amira kembali menghampiri Nicholas yang tampak menunggu, kemudian mulai mengeluarkan cat kuku yang dia pilih. Apakah tidak ada warna lain? Tanya Nicholas sambil mengerutkan keningnya. Tidak ada tuan. Bukankah aku sudah bilang, semua cat yang aku punya habis. Dan hanya tersisa ini, ujar Amira beralasan. Mau tidak mau Nicholas menurut apa yang dilakukan oleh Amira. Sepanjang mengecat kuku, Amira begitu asyik dan beberapa kali tersenyum lucu, membayangkan Nicholas yang gagah menggunakan cat kuku berwarna merah menyala. Agaknya Nicholas tahu apa yang dipikirkan oleh Amira, tetapi dia memilih untuk diam, membiarkan istrinya menikmati lamunannya. Raut wajah bahagia yang terpancar dari wajah Amira yang sebenarnya sedang mengejek Nicholas, sudah cukup menghibur Nicholas. Akhirnya aku bisa juga membuatmu tersenyum. Batin Nicholas. Sudah selesai, tuan. Ini tampak cantik dan manis. Apakah Anda juga butuh dirias agar menjadi senada dengan cat kuku Anda? Ujar Amira menahan senyum geli. Apa maksudmu? Geram Nicholas sambil memicingkan matanya. Kemudian Nicholas mengangkat jari-jarinya untuk mengamati hasil seni yang baru saja dibuat oleh istrinya. Cukup bagus. Puji Nicholas. Amira tersenyum puas melihat Nicholas memujinya. Kalau begitu, cepatlah kita keluar untuk makan malam. Ajak Amira bersemangat. Tidak. Hapus dulu semua cat kuku yang menempel di kukuku. Perintah Nicholas. Apa? Aku baru saja selesai memakaikannya untuk Anda. Seru Amira sambil mendelik. Lakukan perintahku. Cih, seharusnya aku tahu hal ini akan terjadi. Seharusnya aku tidak boleh terlalu girang tadi, jadilah sekarang aku merasa sangat jengkel dikerjai olehnya. Ucap Amira menggerundel sambil mengambil cairan pembersih cat kuku. Kau bilang apa? Tidak ada tuan, aku hanya sedang mencari ini. Dusta Amira sambil menunjukkan cairan pembersih kuku miliknya. Setelah hampir 1 jam Nicholas mengulur waktu, dia mengira jika Thomas pasti sudah pergi meninggalkan Amira dan turun lebih dulu ke ruang makan. Sudah selesai, bukan? Cepat turun ke ruang makan. Kamu selalu saja ingin berduaan denganku di sini. Tuduh Nicholas lagi. Cih, Anda yang membuatku berada di sini. Seru Amira sebal. Keduanya berjalan keluar dari kamar mereka. Betapa terkejutnya Nicholas saat mendapati Thomas masih duduk di sofa, sambil menunggu Amira. Thomas, kamu masih di sana? Pekik Amira girang. Tentu saja. Bukankah aku berjanji untuk menunggumu? Sahut Thomas sambil melirik Amira. Baiklah. Ayo kita turun bersama. Ucap Amira hendak bergerak mendekati Thomas. Namun, dengan sigap Nicholas menarik lengan Amira ke belakang tubuhnya. Kamu berjalan di belakang kami. Titah Nicholas. Ayo, Thomas. Kita turun sekarang. Ujar Nicholas sambil merangkul pundak Thomas. Sengaja membuat jarak antara Amira dan Thomas. Usai makan malam, Nicholas sengaja menemani Thomas berbincang di teras depan sambil menikmati semilir angin malam. Kemana saja kamu seharian bersama Amira? Tanya Nicholas ketus. Hanya pergi ke wahana permainan dan menonton di bioskop, jelas Thomas. Kau tidak boleh terlalu sering mengajaknya pergi. Kenapa? Karena dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, kamu membuatnya terganggu, jelas Nicholas beralasan. Tapi kupikirkan Amira tidak pernah sibuk, bahkan dia mengatakan jika dia merasa sangat jenuh tinggal di rumah ini. Dia mengatakan begitu. Tanya Nicholas menegaskan. Iya. Dia kesepian karena kau tidak pernah mengajaknya kemana-mana.
Nicholas terdiam, mencerna penjelasan dari sepupunya tentang apa yang selama ini dirasakan oleh Amira. Apalagi yang dia katakan. Nicholas mulai penasaran dengan apa yang dirasakan Amira terhadapnya. Dia bilang kamu sangat menyebalkan dan dia sangat membencimu. Hahaha, jelas Thomas diakhiri dengan tawa renyah. Nicholas ikut menaikkan satu sudut bibirnya membayangkan bagaimana ekspresi kesal Amira saat dirinya dengan sengaja membuat Amira jengkel. Bagi Nicholas itu sangat lucu dan menggemaskan. Nico, kau sungguh-sungguh ingin membuang kakak ipar? Tanya Thomas dengan nada bicara yang berubah serius. Kenapa? Jika iya, maka aku orang pertama yang akan memungutnya. Jelas Thomas bersemangat. Sontak Nicholas menoleh ke arah Thomas dan menatapnya tajam. Tidak boleh. Seru Nicholas. Kenapa? Kamu sudah membuangnya. Aku tidak jadi membuangnya, aku membutuhkan pelayan untuk melayaniku, terang Nicholas datar. Aku juga butuh pelayan untuk melayaniku. Seru Thomas tak mau kalah. Masih banyak pelayan di rumah ini, kau boleh memilih salah satunya. Tapi bukan Amira. Karena dia pelayan spesial untukku. Terang Nicholas mengakhiri perbincangannya dengan Thomas.